Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Bapak berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Adapun kegiatan pembelajaran kita kali ini masih pada tema 4 tentang globalisasi, di mana subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Adapun muatan mata pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Pada kegiatan pertama pembelajaran kali ini, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu: pertama, dengan menyaksikan video YouTube pembelajaran yang linknya dikirimkan melalui grup WA, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks. Kedua, setelah menyaksikan video YouTube yang linknya dikirimkan melalui grup WA, siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi yang telah dicermati dalam bentuk tulisan dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Kita akan mulai pada materi pertama kita tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Apa syarat kalimat efektif tersebut? Pada dasarnya ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif. Pertama, sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir ini menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Apakah ciri-ciri kalimat efektif tersebut? Ciri-ciri kalimat efektif adalah: pertama, kesepadanan struktur. Hal yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Kedua, kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ketiga, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Keempat, ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat, namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Dan yang kelima, kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Kali ini akan membahas tentang kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa pedoman, ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik secara penulisan maupun secara pengucapan. Apa ciri-ciri kosakata baku? Ciri-ciri kosakata baku: yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian imbauan,
kata baku ini bersifat eksplisit. Yang keempat, kata baku adalah bahasa percakapan. Kelima, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Keenam, kata baku tidak berkontaminasi atau tidak rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Dan yang kedelapan, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Fungsi kata baku yang pertama, sebagai pemersatu, di mana fungsi penggunaan kata baku bagi masyarakat Indonesia adalah untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. Kedua, sebagai pemberi kekhasan, Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerahnya menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang terakhir, pembawa kewibawaan, bahasa baku juga ikut serta membawa kewibawa atau prestis seorang. Fungsi pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Nah, untuk mengukur sampai di mana pengetahuan kalian tentang kalimat efektif dan kosakata baku, kali ini kalian akan diberi tugas dengan membaca teks. Cermati teks eksplanasi tersebut. Kemudian, lengkapi teks eksplanasi tersebut sehingga menjadi satu teks yang utuh. Ingat kembali ciri-ciri dari teks eksplanasi. Dan perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu. Pada kegiatan kedua, dengan muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, adapun tujuannya sebagai berikut. Pertama, dengan menyaksikan video YouTube tentang energi alternatif yang linknya dibagikan di grup WA, siswa dapat mengidentifikasi manfaat sumber alternatif energi listrik. Kedua, dengan menyaksikan video YouTube tentang tutorial membuat kompor tenaga surya yang linknya dikirim juga pada grup WA, siswa melakukan pengamatan dan menuliskan hasil pengamatannya untuk dilaporkan secara tertulis. Kita masuk pada materi pelajaran. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah semua energi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi dengan bahan bakar konvensional. Energi alternatif juga lebih merujuk pada suatu teknologi yang dapat digunakan pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi baru. Apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan manusia? Ada banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari sumber energi alternatif, karena energi ini memang sangat membantu manusia. Adapun manfaat dari energi alternatif ini secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, energi alternatif bisa digunakan untuk menggantikan sumber energi utama. Kedua, energi alternatif dapat menghasilkan listrik yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tiga, energi alternatif juga bisa diperbaharui, misalnya bahan bakar minyak yang saat ini dalam bentuk bensin. Keempat, energi alternatif dapat menggerakkan kendaraan yang digunakan oleh manusia. Kelima, mampu menggantikan menggunakan bahan bakar fosil yang bisa habis dan menyebabkan pemanasan global dengan menggunakan energi biomasa. Yang keenam, dapat mengubah bahan kimia menjadi energi listrik. Yang ketujuh, perawatan teknologi juga menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk mengawetkan bahan makanan dengan menggunakan energi matahari.
Pada kegiatan ini, untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman kalian tentang energi alternatif, kalian akan mengamati suatu karya tentang kompor tenaga surya pada video YouTube, yang mana akan dibagikan ke grup WA. Setelah mengamati karya tentang kompor tenaga surya pada video YouTube yang linknya sudah dibagikan, kalian menuliskan hasil pengamatan dan melaporkan hasil pengamatan secara tertulis melalui WA Group berupa media foto. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada hal-hal yang berkaitan yang ingin ditanyakan dengan mata pelajaran ini, bisa melalui chat WA Group. Atas perhatian anak-anak semua, Bapak ucapkan terima kasih. Dan Bapak minta maaf apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan selamat belajar.